Dalam perjalanan hidup ini, banyak orang merasa imannya melemah, bukan karena ujian yang terlalu berat, melainkan karena sifat-sifat kecil yang dibiarkan tumbuh di dalam hati. Keimanan bukan hanya diuji oleh musibah besar, tetapi juga oleh kebiasaan sehari-hari yang tampak sepele. Hati yang awalnya lembut bisa mengeras tanpa disadari, bukan karena Allah menjauh, tetapi karena manusia sendiri yang perlahan menutup pintu cahaya. Renungan ini bukan untuk menghakimi siapapun, melainkan untuk mengajak diri kita bercermin, menyadari, dan kembali. Sebab iman tidak pernah hilang sekaligus, ia rusak sedikit demi sedikit. Hingga suatu hari, kita sadar betapa jauhnya kita telah melangkah dari Allah. Sombong adalah sifat pertama yang sering merusak keimanan secara perlahan, karena ia kerap bersembunyi di balik pencapaian, pengetahuan, bahkan amal ibadah. Seseorang merasa dirinya lebih baik, lebih paham agama, atau lebih taat dibanding orang lain, hingga lupa bahwa semua itu hanyalah karunia Allah. Ketika sombong menguasai hati, doa menjadi kering, nasihat terasa mengganggu, dan kebenaran sulit diterima. Iman yang seharusnya melahirkan kerendahan hati justru berubah menjadi alat untuk meninggikan diri sendiri. Ria adalah penyakit hati yang membuat amal kehilangan ruhnya. Seseorang beribadah bukan lagi untuk Allah, tetapi untuk dipuji manusia. Senyum saat bersedekah, panjangnya doa, bahkan tangisan dalam salat, semua berubah menjadi pertunjukan. Perlahan iman melemah, karena hati tidak lagi bergantung pada Allah, melainkan pada pandangan manusia. Ketika pujian tidak datang, semangat ibadah pun menghilang, dan disitulah iman mulai retak. Hasad atau iri dengki merusak iman dengan cara yang halus namun mematikan. Hati tidak lagi lapang melihat nikmat orang lain, bahkan merasa Allah tidak adil, padahal setiap nikmat telah ditakar dengan penuh hikmah. Hasad membuat seseorang lupa bersyukur, sibuk membandingkan hidup, dan akhirnya mempertanyakan takdir Allah. Di titik ini, iman tidak runtuh sekaligus, tetapi terkikis oleh ketidakridaan. Cinta dunia menjadi berbahaya ketika ia mengalahkan cinta kepada Allah. Hati terlalu terikat pada harta, jabatan, dan kenyamanan, hingga lupa tujuan akhir kehidupan. Ketika dunia menjadi segalanya, akhirat terasa jauh dan tidak mendesak. Salat ditunda, doa dipercepat, dan dosa dianggap wajar demi keuntungan dunia. Keimanan pun melemah karena orientasi hidup telah bergeser. Kelalaian adalah awal dari banyak kerusakan iman. Hati yang jarang berzikir akan mudah dikuasai hawa nafsu. Kesibukan dunia menyita perhatian hingga Allah hanya diingat saat terdesak. Padahal iman hidup dari ingatan kepadanya. Ketika dizikir, ditinggalkan, hati menjadi kosong, dan kekosongan itu mudah diisi oleh keburukan. Banyak orang merasa aman karena tidak melakukan dosa besar, namun meremehkan dosa kecil yang terus diulang. Padahal dosa kecil yang dikumpulkan tanpa taubat akan menghitamkan hati. Iman tidak rusak oleh satu dosa besar saja, tetapi oleh kebiasaan meremehkan kesalahan. Dari situlah rasa takut kepada Allah perlahan menghilang. Angan-angan dunia yang terlalu panjang membuat seseorang lupa kematian. Ia merasa waktu masih lama untuk bertaubat, masih banyak kesempatan untuk berubah. Padahal ajal tidak pernah menunggu kesiapan manusia. Iman melemah karena hati tertipu oleh rasa aman palsu, seakan hidup ini tidak akan pernah berakhir. Malas adalah tanda lemahnya iman. Ketika salat terasa berat, Al-Quran jarang dibuka, dan doa hanya formalitas, itu bukan sekadar masalah waktu, melainkan masalah hati. Malas membuat hubungan dengan Allah renggang, dan jarak itu semakin lama semakin melebar, hingga iman terasa hambar. Hawa nafsu yang dibiarkan memimpin akan menjerumuskan iman. Keinginan pribadi dijadikan pembenaran, sementara perintah Allah dianggap beban. Ketika nafsu menjadi hakim, iman kehilangan kendali. Kebenaran diukur dari rasa suka, bukan dari ridha Allah. Kurangnya rasa syukur membuat nikmat terasa kecil dan ujian terasa besar. Hati fokus pada kekurangan, bukan pada karunia. Padahal iman tumbuh dari syukur, bukan dari keluhan. Ketika syukur hilang, iman pun melemah, karena hati dipenuhi ketidakpuasan. Mengeluh berlebihan
membuat iman kehilangan keteguhannya. Setiap ujian dirasa sebagai beban, bukan sarana mendekat kepada Allah. Hati lupa bahwa Allah Maha Mengetahui dan Maha Bijaksana. Dari keluhan yang terus-menerus, lahirlah prasangka buruk kepada Allah. Suzan kepada Allah adalah racun bagi iman. Merasa doa tidak didengar, takdir tidak adil, dan ujian terlalu berat. Semua itu menandakan hati yang jauh dari keyakinan. Padahal Allah tidak pernah salah dalam menetapkan sesuatu. Prasangka buruk memutus harapan dan melemahkan iman. Ketidaksabaran membuat seseorang tergesa-gesa mencari jalan pintas, bahkan melanggar perintah Allah. Padahal iman diuji justru dalam kesabaran. Ketika sabar hilang, iman goyah karena hati tidak lagi bersandar kepada Allah. Menunda taubat adalah bentuk kesombongan terselubung. Seseorang merasa dosanya belum terlalu parah atau merasa masih punya banyak waktu. Padahal pintu taubat bisa tertutup kapan saja. Keengganan bertaubat membuat dosa menumpuk dan iman semakin lemah. Merasa aman dari azab Allah membuat seseorang berani bermaksiat. Ia lupa bahwa Allah Maha Pengampun sekaligus Maha Adil. Iman seharusnya menyeimbangkan harap dan takut. Ketika rasa takut hilang, iman kehilangan penjaganya. Sebaliknya, putus asa juga merusak iman. Merasa dosa terlalu banyak hingga Allah tidak akan mengampuni adalah bentuk ketidakpercayaan kepada rahmat-Nya. Padahal Allah Maha Pengampun. Putus asa mematikan harapan dan melemahkan iman. Tanpa ilmu, iman mudah tersesat. Seseorang beribadah tanpa pemahaman, lalu mudah lelah dan ragu. Ilmu adalah cahaya iman. Ketika ilmu diabaikan, iman kehilangan arah dan mudah dipengaruhi kesesatan. Lingkungan sangat memengaruhi iman. Bergaul dengan orang yang jauh dari Allah akan membuat dosa terasa biasa. Perlahan, iman ikut menyesuaikan. Bukan karena iman lemah sejak awal, tetapi karena hati terus dipengaruhi. Ghibah, dusta, dan kata-kata kotor merusak iman melalui lisan. Lidah mencerminkan hati. Ketika lisan kotor, hati ikut menghitam. Iman pun melemah karena dosa lisan sering dianggap ringan. Pandangan adalah pintu hati. Ketika mata dibiarkan melihat yang haram, hati menjadi gelisah. Iman yang seharusnya menenangkan justru terasa berat karena hati dipenuhi maksiat yang masuk melalui pandangan. Mencintai manusia melebihi Allah membuat iman rapuh. Ketika harapan bergantung pada manusia, kekecewaan pun besar. Iman seharusnya mengajarkan bahwa hanya Allah tempat bersandar, bukan makhluk. Dendam dan kebencian mengeraskan hati. Ketika hati keras, iman sulit tumbuh. Memaafkan memang berat, tetapi iman justru menguat saat seseorang mampu melapangkan hati karena Allah. Merasa diri paling benar menutup pintu nasihat. Hati tidak mau belajar dan berubah. Padahal iman menuntut kerendahan hati untuk terus memperbaiki diri. Menghakimi orang lain membuat seseorang lupa pada dosanya sendiri. Iman seharusnya melahirkan introspeksi, bukan kesombongan rohani. Zalim kepada sesama merusak iman karena iman tidak hanya hubungan dengan Allah, tetapi juga dengan manusia. Hati yang tidak adil akan kehilangan keberkahan iman. Janji yang diingkari menunjukkan lemahnya kejujuran. Padahal iman dan amanah berjalan seiring. Ketika janji disepelekan, iman ikut tercoreng. Doa adalah bukti ketergantungan kepada Allah. Ketika doa ditinggalkan, iman kehilangan ruh tawakal. Hati merasa mampu sendiri tanpa Allah. Merasa cukup dengan usaha pribadi tanpa melibatkan Allah, melemahkan iman. Tawakal berubah menjadi kepercayaan diri semata. Al-Quran adalah makanan iman. Ketika jarang dibaca dan direnungkan, iman menjadi lapar dan lemah. Kesibukan dunia yang tidak diimbangi akhirat membuat iman terpinggirkan. Hati menjadi berat untuk mengingat Allah. Salat yang ditunda, diremehkan, atau dilakukan tanpa khusyuk adalah tanda iman yang melemah. Salat adalah tiang agama dan penopang iman. Tertawa tanpa kendali membuat hati keras. Iman membutuhkan kesadaran, bukan kelalaian yang terus-menerus.
mengikuti arus tanpa landasan iman, membuat seseorang mudah terseret kesalahan. Iman butuh pendirian, bukan sekadar ikut-ikutan. Ketika dosa tidak lagi menimbulkan rasa bersalah, iman berada di titik berbahaya. Hati telah kehilangan sensitivitasnya. Menolak nasihat adalah tanda kesombongan hati. Iman seharusnya membuat seseorang terbuka terhadap peringatan. Merasa iman sudah baik membuat seseorang berhenti memperbaiki diri. Padahal iman naik dan turun dan selalu butuh dijaga. Niat yang tercampur kepentingan dunia merusak kualitas iman. Amal terlihat baik, tetapi hati tidak lurus. Lupa mati membuat iman tertidur. Padahal kesadaran akan kematian adalah penguat iman yang besar. Ketika halal dan haram tidak lagi dipedulikan, iman kehilangan batasannya. Hati menjadi gelap tanpa kompas. Menjauh dari lingkungan yang mengingatkan pada Allah, membuat iman mudah melemah. Iman butuh dijaga dengan kebersamaan yang baik. Sebagian orang merusak keimanannya dengan sikap terlalu percaya diri terhadap ampunan Allah, namun enggan memperbaiki diri. Ia berkata, Allah Maha Pengampun, tetapi terus mengulang dosa tanpa rasa takut dan tanpa niat berubah. Padahal, harapan kepada rahmat Allah harus disertai usaha untuk meninggalkan maksiat. Ketika ampunan dijadikan alasan untuk terus bermaksiat, iman tidak lagi mendidik jiwa, melainkan ditundukkan oleh hawa nafsu. Menunda kebaikan adalah racun iman yang sering dianggap sepele. Seseorang berniat berbuat baik, tetapi selalu berkata, nanti salat tepat waktu, nanti sedekah, nanti hijrah, nanti taubat. Padahal iman hidup dari amal yang segera dilakukan. Penundaan membuat hati terbiasa lalai, hingga akhirnya kebaikan terasa berat dan iman semakin melemah. Ketika rasa murakabah hilang, iman berada dalam bahaya. Seseorang berani berbuat dosa karena merasa tidak ada yang melihat. Padahal kesadaran bahwa Allah selalu mengawasi adalah benteng iman yang kuat. Tanpa rasa diawasi, hati mudah tergelincir dan iman kehilangan penjaganya. Membenarkan dosa dengan alasan logika pribadi adalah tanda iman yang rapuh. Ayat dan hadis ditafsirkan sesuai hawa nafsu, bukan dengan ketundukan. Ketika kebenaran tunduk pada keinginan manusia, iman tidak lagi memimpin, tetapi dipimpin oleh hawa nafsu. Menganggap remeh nasihat ulama dan orang soleh membuat iman kehilangan arah. Ilmu dianggap ketinggalan zaman, sementara pendapat pribadi diagungkan. Padahal iman tumbuh melalui bimbingan orang-orang yang menjaga agama. Ketika nasihat diabaikan, kesalahan terasa benar dan iman tersesat perlahan. Fokus berlebihan pada citra diri di mata manusia membuat iman terkikis. Hidup diarahkan untuk terlihat baik, bukan menjadi baik. Amal dilakukan demi pengakuan, bukan keridaan Allah. Ketika citra lebih penting daripada kejujuran hati, iman kehilangan keikhlasannya. Hijrah yang hanya mengikuti tren tanpa perubahan hati akan merusak iman. Penampilan berubah, tetapi akhlak tetap sama. Iman sejati menuntut perjuangan batin, bukan sekadar simbol luar. Ketika hijrah berhenti pada penampilan, iman tidak tumbuh, bahkan bisa menjadi sumber kesombongan. Ketidakkonsistenan membuat iman lemah dan rapuh. Semangat beribadah datang, sesaat lalu menghilang. Iman butuh kesabaran dan istiqomah, bukan ledakan sesaat. Tanpa konsistensi, iman sulit bertahan menghadapi ujian hidup. Membandingkan iman dan amal dengan orang lain sering menimbulkan dua penyakit, sombong atau putus asa. Ketika merasa lebih baik, hati sombong. Ketika merasa lebih buruk, hati putus asa. Padahal iman seharusnya fokus pada perjalanan pribadi bersama Allah, bukan pada pencapaian orang lain. Hati adalah pusat iman. Ketika penyakit seperti iri, dendam, dan cinta dunia dibiarkan, iman akan melemah. Membersihkan hati membutuhkan mujahadah, doa, dan kesadaran. Tanpa usaha menjaga hati, iman perlahan rusak dari dalam. Terlalu banyak alasan untuk meninggalkan ketaatan adalah tanda iman yang melemah. Sibuk, capek, tidak sempat, semua menjadi pembenaran. Padahal iman sejati akan mencari jalan, bukan alasan. Ketika alasan lebih banyak daripada usaha,
iman kehilangan kesungguhannya. Ketika dosa menjadi kebiasaan, iman berada di titik kritis. Hati tidak lagi gelisah saat bermaksiat. Yang dulu ditakuti, kini dianggap wajar. Inilah tanda iman yang hampir mati. Karena rasa takut kepada Allah telah hilang dari hati. Ibadah yang banyak tanpa akhlak yang baik menunjukkan iman yang pincang. Mudah marah, menyakiti orang lain, dan tidak menjaga adab adalah tanda iman yang belum meresap ke dalam jiwa. Iman sejati selalu tercermin dalam akhlak sehari-hari. Tidak menerima takdir, baik dalam bentuk kehilangan, kegagalan, maupun ujian, melemahkan iman. Hati dipenuhi penyesalan dan kemarahan. Padahal iman mengajarkan ridha dan yakin bahwa setiap takdir membawa hikmah, meski tidak selalu dipahami. Takut pada penilaian manusia melebihi takut kepada Allah, membuat iman goyah. Kebenaran disembunyikan demi diterima. Dosa dilakukan demi dianggap wajar. Ketika rasa takut salah arah, iman kehilangan keberaniannya. Amanah kecil yang diabaikan akan merusak iman, menunda tugas, mengkhianati kepercayaan, dan tidak bertanggung jawab, menunjukkan lemahnya kejujuran hati. Iman selalu menuntut amanah. Sekecil apapun, waktu adalah nikmat besar yang sering disia-siakan. Ketika waktu habis untuk hal sia-sia, iman tidak mendapat ruang untuk tumbuh. Penyesalan biasanya datang terlambat. Saat iman telah melemah dan kesempatan hampir habis, ucapan sia-sia mengeraskan hati dan melemahkan iman. Lisan yang tidak dijaga membuat hati jauh dari dizikir. Iman membutuhkan keheningan untuk merenung, bukan kebisingan yang melalaikan. Banyak orang hanya mendekat kepada Allah saat susah. Ketika senang, ibadah ditinggalkan. Ketidakseimbangan ini merusak iman. Karena iman sejati hadir dalam lapang maupun sempit. Merasa mampu tanpa Allah adalah puncak kelemahan iman. Ketika doa jarang dipanjatkan dan hati merasa cukup dengan diri sendiri, iman kehilangan hakikat ketergantungannya kepada Allah. Lupa akhirat membuat hidup berjalan tanpa arah. Keputusan diambil hanya berdasarkan keuntungan dunia. Iman melemah karena orientasi hidup bergeser dari keabadian menuju kesementaraan. Sibuk melihat kesalahan orang lain membuat seseorang lupa memperbaiki diri. Padahal iman menuntut muhasabah, bukan mencari-cari aib. Ketika introspeksi hilang, iman berhenti bertumbuh. Cepat menyerah dalam kebaikan menunjukkan iman yang belum kokoh. Padahal jalan menuju Allah penuh ujian. Iman justru menguat saat seseorang bertahan, bukan saat menyerah. Rasa takut kepada Allah adalah penjaga iman. Ketika rasa takut hilang, batasan pun runtuh. Dosa dilakukan tanpa pertimbangan, dan iman kehilangan remnya. Puncak rusaknya iman adalah ketika Allah tidak lagi menjadi tujuan hidup. Semua dilakukan demi dunia, manusia, dan kepentingan pribadi. Iman sejati menjadikan Allah sebagai arah, tujuan, dan tempat kembali. Ketika tujuan ini hilang, iman pun kehilangan maknanya. Merasa iman orang lain lebih buruk daripada diri sendiri adalah jebakan halus yang merusak keimanan. Hati merasa aman karena membandingkan diri dengan yang tampak lebih jauh dari agama, bukan dengan mereka yang lebih taat. Perasaan ini menumbuhkan kepuasan palsu dan mematikan semangat memperbaiki diri. Iman yang sehat selalu merasa kurang, bukan merasa paling baik. Karena ia sadar bahwa penilaian sejati hanya milik Allah. Ketika kebenaran diukur dari rasa nyaman, iman berada dalam bahaya. Perintah Allah yang terasa berat dianggap tidak relevan, sementara yang memanjakan nafsu dianggap benar. Padahal iman justru sering diuji melalui hal-hal yang menuntut pengorbanan. Jika kebenaran hanya diterima saat sesuai keinginan, maka iman telah tunduk pada hawa nafsu. Allah sering menegur hambanya dengan berbagai tanda, kegelisahan, kehilangan, atau kegagalan. Ketika tanda-tanda ini diabaikan dan tidak dijadikan bahan muhasabah, iman melemah. Hati menjadi keras karena menolak peringatan, padahal iman tumbuh saat seseorang peka terhadap isyarat Allah dan mau kembali sebelum terlambat. Terjebak dalam penyesalan masa lalu tanpa harapan merusak iman. Kesalahan terus diingat,
hingga membuat hati merasa tidak layak untuk dekat dengan Allah. Padahal iman mengajarkan bahwa masa lalu adalah pelajaran, bukan penjara. Ketika seseorang tidak mau melangkah maju, iman kehilangan daya. Bangkitnya, menunda perubahan diri adalah bentuk ketidakseriusan terhadap iman. Seseorang sadar bahwa dirinya salah, tetapi memilih menunggu waktu yang dianggap tepat. Padahal perubahan tidak menunggu kesiapan sempurna. Iman justru tumbuh saat seseorang berani melangkah meski belum sempurna. Taubat yang tidak dijaga dengan istiqomah membuat iman rapuh. Semangat kembali kepada Allah hanya bertahan sebentar, lalu kembali pada kebiasaan lama. Padahal iman membutuhkan komitmen jangka panjang. Tanpa penjagaan, taubat hanya menjadi emosi sesaat. Dalam setiap konflik, merasa diri selalu benar menutup pintu kebenaran. Hati tidak mau mendengar, tidak mau mengalah, dan tidak mau mengakui kesalahan. Iman seharusnya melahirkan keadilan dan kerendahan hati, bukan ego yang terus membesar. Hubungan yang rusak dengan sesama manusia berdampak langsung pada iman. Ibadah terasa berat ketika hati dipenuhi kebencian dan permusuhan. Padahal iman tidak hanya dibuktikan di sajadah, tetapi juga dalam sikap kepada orang lain, menilai amal orang lain, tanpa mengetahui niatnya membuat hati kering. Iman seharusnya mendorong seseorang memperbaiki diri, bukan sibuk menghitung kekurangan orang lain. Ketika perhatian keluar terlalu jauh, iman di dalam diri terlupakan. Puncak kelemahan iman terlihat ketika taubat hanya dilakukan sesekali, bukan sebagai kebiasaan hidup. Padahal manusia tidak pernah lepas dari salah dan dosa. Iman yang hidup selalu kembali, selalu menyesal, dan selalu berharap pada rahmat Allah. Ketika taubat jarang dilakukan, hati mengeras dan iman perlahan mati. Pada akhirnya, renungan ini bukan untuk membuat kita merasa paling rusak, paling buruk, atau paling jauh dari Allah. Justru sebaliknya, semua sifat yang telah disebutkan adalah cermin agar kita sadar bahwa iman adalah amanah yang harus terus dijaga. Tidak ada manusia yang imannya selalu kuat. Tidak ada hamba yang selalu benar. Yang membedakan hanyalah siapa yang mau berhenti sejenak, menundukkan hati, lalu kembali. Allah tidak menuntut kesempurnaan, tetapi kejujuran dalam berjuang dan kesungguhan untuk berubah. Jika hari ini hati terasa berat, ibadah terasa hambar, dan doa terasa jauh, mungkin bukan karena Allah menjauh, melainkan karena kita terlalu lama membiarkan sifat-sifat itu tinggal di dalam diri. Namun ketahuilah, selama napas masih ada, pintu taubat masih terbuka. Selama hati masih bisa tersentuh oleh nasihat, iman belum mati. Jangan menunggu menjadi baik untuk kembali kepada Allah, tetapi kembalilah agar Allah yang membaikkan dirimu. Semoga renungan ini menjadi sebab kita lebih lembut kepada diri sendiri, namun lebih tegas terhadap dosa, lebih takut kepada murka Allah, namun lebih besar harapan kepada rahmat-Nya. Dan semoga setiap langkah kecil menuju kebaikan dicatat sebagai bukti bahwa iman kita masih hidup dan terus berjuang. Karena pada akhirnya, kita semua akan kembali. Dan sebaik-baik kembali adalah kembali dalam keadaan hati yang tunduk, berharap, dan penuh penyesalan yang jujur di hadapan Allah.